Harusnya kan perebutan gelar La Liga musim ini tuh seru banget sampai akhir. Tapi, loh kok beberapa minggu ini semuanya berubah? Satu raksasa tiba-tiba melesat, ninggalin rival abadinya jauh banget di belakang. Gimana ceritanya ini bisa terjadi? Oke, di pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas ya. Kita mulai dari kondisi persaingan sekarang, terus kita bongkar rahasia dominasi Barcelona, kita lihat juga apa yang salah di kubu Real Madrid, dan terakhir kita hitung-hitungan peluang mereka buat jadi juara. Yuk kita mulai dari situasinya sekarang. Jadi persaingan yang tadinya ketat banget, sekarang kok jadi jomplang begini? Coba deh, lihat sendiri tabel klasemennya. Udah 31 laga, Barcelona nyaman banget di puncak dengan 79 poin. Nah, Real Madrid, mereka ketinggalan di posisi kedua dengan 70 poin. Jarak ini udah menceritakan semuanya kan? Dan angka kuncinya tuh ini, 9. 9 poin. Jauh banget kan? Keunggulan ini tercipta di pekan yang krusial banget. Pas Barcelona bantai Espanyol 4-1, di saat yang sama Real Madrid malah kepleset, ditahan imbang 1-1 sama Girona. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya Barcelona bisa sedominat ini? Yuk kita bongkar cetak biru sukses mereka. Kuncinya, taktik jenius dan lini serang yang tajamnya bukan main. Otak di balik ini semua, ya siapa lagi kalau bukan pelatihnya, Hansi Flick, si jenius dari Jerman ini yang ngeracik mesin permainan Barcelona yang efektif banget musim ini. Konsep utamanya itu namanya box midfield. Apaan tuh? Gampangnya gini, Flick naruh 4 gelandang di tengah buat bikin semacam kotak yang bikin mereka bisa mendominasi total lapangan tengah. Dan ini cara kerjanya di lapangan. Dengan kotak ini, mereka jadi menang jumlah di tengah, bisa ngatur tempo seenaknya, dan jadi pondasi yang pas banget buat formasi super nyerang 3-2-5. Hasilnya, gila, serangan datang dari mana-mana, susah banget dihentikan. Dan buktinya ada di grafik ini. Gol mereka tuh nggak cuma dari satu orang. Ada Lamine Yamal, Ferran Torres, sampai si veteran Lewandowski. Semua ngegolin banyak. Nah ini dia kekuatan tim yang sesungguhnya. Bukan cuma ngandelin satu bintang. Oke, sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Kita intip nih jalan terjal Real Madrid. Soalnya pas Barcelona lagi terbang tinggi, rivalnya ini malah kayak kesandung. Kutipan dari pelatihnya Alvaro Arbeloa ini udah ngerangkum semuanya. Lebih mudah bagi Real Madrid untuk memenangkan Liga Champions daripada La Liga. Wow, ini tuh bukan cuma pernyataan biasa. Ini kayak jeritan frustrasi loh, terutama soal wasit yang mereka rasa sering banget ngerugiin di Liga Domestik. Dan omongan Arbeloa itu ada benarnya juga. Coba kita bandingin trofi mereka 20 tahun terakhir. Gelar Champions League-nya hampir sama banyaknya sama gelar La Liga. Ini nunjukin sebuah pola kan? Mereka itu rajanya Eropa, tapi di Liga sendiri. Ya gitu deh, suka nggak konsisten. Jadi masalah mereka tuh numpuk, mulai dari cedera pemain-pemain penting kayak Courtois sama Rodrigo, ditambah lagi frustrasi sama wasit, sampai akhirnya mereka di dalam tim sadar. Kayaknya gelar Liga udah lepas deh, akhirnya ya fokusnya jadi geser. Oke, kita udah lihat masa lalu dan masa kini. Sekarang kita lihat ke depan. Apa sih yang harus terjadi biar Barcelona resmi jadi juara? Menurut superkomputer Opta, peluangnya udah jomplang banget. Barcelona punya kans juara hampir 80%, sementara Madrid cuma 20%. Angka ini udah ngasih gambaran betapa terjalnya jalan buat Real Madrid. Terus, gimana caranya Barcelona ngunci gelar? Gampang banget sebetulnya. Dari 7 laga sisa, mereka cuma butuh 4 kemenangan lagi. Udah, itu aja. Gelar udah di tangan. Nasib mereka sendiri yang tentuin. Nah, buat Madrid, wah, jalannya ini kayak misi mustahil. Mereka wajib menang di semua sisa pertandingan dan ini dannya yang berat. Ngarep Barcelona kepleset minimal 3 kali. Kayaknya susah banget ya skenario itu terjadi. Jadwal sisa ini bakal jadi penentu segalanya. Ada beberapa pertandingan berat, tapi ada satu tanggal nih yang wajib kalian lingkari di kalender. 10 Mei, pekan ke-35. Betul, El Clasico. Pertandingan ini bisa jadi malam penobatan gelar buat Barcelona. Coba deh bayangin dramanya. Ngunci gelar juara, di kandang sendiri, di depan muka rival abadinya. Wah, skenarionya udah kayak di film. Sempurna banget. Dan ada bumbu penyedapnya lagi nih. Di El Clasico pertama kan Madrid menang 2-1. Jadi kalau di laga kedua ini Barcelona yang menang, mereka nggak cuma ngunci gelar, tapi juga menang head-to-head musim ini. Ini bukan soal poin lagi, ini soal gengsi. Nah, pada akhirnya ini semua ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua.
Apa musim ini tuh tanda dimulainya era baru dominasi Barcelona di Spanyol? Atau ini cuma semusim aja dan tahun depan Real Madrid bakal bangkit lagi buat ngerebut tahtanya? Cuma waktu yang bisa jawab.